Saatnya Madura bersatu. Saatnya mari kita tunjukkan kepada orang-orang yang benci kepada Madura. Kita buktikan hari ini Madura bukan anarkis. Madura adalah sosok-sosok pahlawan, sosok-sosok pejuang. Siapa? Umar Sedeng. Ada nggak Umar Sedeng? Beliau juga adalah pelaku sejarah berdirinya Madas Madura asli. Muiz, mana Muiz dari Sampang? Muiz dari Sampang. Beliau jauh-jauh dari Sampang, sering mengikuti rapat pertama kali Madas, Pak, di atas kali depannya terminal. Lah ini beliau ini, Pak. Beliau ini pemilik orkes, Pak. Jadi saya buka semua, Pak, sejarahnya. Dan juga kita dapat support dari Abah Rodion, yang dimana beliau sering mengingatkan saya pada saat itu. Ya, pada saat itu sering mengingatkan saya untuk terus membawa kemajuan suku Madura. Jadi ini saya sampaikan, Pak, berdasarkan fakta dan data, bukti dokumentasinya itu ada di IG saya, ketik Baihaqi Akbar sampai lihat. Semuanya ada, Pak. Saya menyampaikan hal seperti ini, saya tidak punya kepentingan. Cuman saya sudah bosan ketika saya selalu disudutkan, selalu saya dihina. Baihaqi bukan inisiator. Hello, yang bikin visi, misi, moto, tujuan Madas itu seorang Baihaqi. Yang bikin peraturan organisasi itu Baihaqi. Yang dimana aturan organisasi tersebut bisa disebut PO. Itu saya juga adopsi, izin Pak Ketua Bung Taufik, saya adopsi juga, saya terapkan juga di organisasi yang saya pimpin, Aliansi Madura Indonesia. Jadi tidak bisa dipisahkan, Pak. Madas sama AMI tidak bisa dipisahkan. Selagi panjenengan mengaku sebagai Madas, maka sampean harus ingat AMI, karena AMI adalah saudara panjenengan semua. Beliaulah yang mendidik saya, beliaulah yang memberikan dorongan terhadap saya sampai saya bisa lantang seperti ini. Dan suara saya hari ini adalah suara perlawanan untuk membuka tabir kepalsuan. Perlu dicatat, Pak, saya sebagai sekjen yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM tidak pernah menyerahkan mandat ke siapapun. Ya, tidak pernah menyerahkan, Pak. Tiba-tiba sekarang ada kepengurusan baru, nama saya dihapus. Kalau digugat kita siap saja, cuman saya tidak mau hal itu, karena walaupun bagaimana mereka adalah saudara kita semua. Ya, itu adalah saudara kita semua yang seharusnya kita lakukan pendekatan secara persuasif untuk mengembalikan satu wadah, yaitu Madura asli. Sampai tahu nggak Madas itu kelompok mana, Pak? Kenapa sih Baihaqi bisa menggagas Madas? Namanya kok Madas? Bapak tahu sejarah itu? Ada yang dari Wonokusumo? Ada nggak yang dari Wonokusumo? Madas itu, Pak, dulu adalah kelompok istilahnya bukan organisasi, tapi komunitas-komunitas kecil, balapan sepeda ontel. Kalau di Sidoto Pogang 4 di rumahnya Pak Ansori yang dari Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur, beliau asli Sidoto Pogang 4. Ya kan? Itu kalau di tempatnya beliau dulu Nagras, ya Pak ya. Ada tim Hayat, ada tim Barbud. Di Wonokusumo itu Madas. Kenapa saya ambil Madas? Setelah saya cari arti yang sebenarnya Madura asli. Lah, itu Pak yang saya bawa. Jadi historinya Bapak biar tahu. Untung sekarang tidak ada wawancara, Pak ya, cuma memberikan penyampaian supaya panjenengan tahu saya selaku penggagas tidak pernah
memberikan mandat ke siapapun untuk mengganti struktur kepengurusan. Dan kalau saya mau Pak, mungkin ada Pak Ansori. Pak Ansori dari Bakes Bangpol ini. Izin Pak Fixer. Bisa enggak pembentukan, ini ada saudara saya ini, Mas Ulum. Beliau ini anak buahnya Hercules ini. Beliau ketua DPD Jatim Grik. Jadi bisa enggak? Oh ya, siap Bapak. Saya anak buahnya Pak Ansori, Pak. Jadi saya minta petunjuk dari Bakes Bangpol. Kalau kita bicara tentang organisasi yang berhak meng-SK-kan, yang bertanda tangan di dalam SK itu, bisa enggak kalau ketua saja? Harus sekretaris. Iya. Bapak tahu enggak itu maksud saya, tahu enggak maksudnya? Maksud saya tahu enggak? Ketika ada organisasi mengeluarkan SK yang bertanda tangan di dalam SK itu hanya ketua, maka itu bisa dinyatakan cacat hukum. Tapi faktanya mereka yang mengaku DPD, mereka yang mengaku DPC, DPAC, tidak ada tanda tangan saya sebagai sekjen yang sah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Apakah mereka legal atau ilegal? Iya. Terus kalau ilegal punya hak suara tidak? Hah? Ya sudah ya. Ini didengarkan Bapak dari Bakes Bangpol, Pak. Ya. Gitu ya. Kalau digugat jangan, Pak, walaupun bagaimana itu saudara saya. Iya. Ini ada juga tokoh pemuda juga ini. Bapak Faisal Majid ini. Monggo naik, dan Abah Suli ini abah saya ini. Monggo Abah. Kita Madura harus bersatu, Abah. Maaf, Bah, bukan merintah anak putunya jenengan, Bah. Iya. Siap. Ya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh senior saya. Iya, yang memberikan bimbingan, memberikan masukan kepada saya. Saya ini bukan siapa-siapa, Pak, kalau tanpa beliau-beliau yang ada di atas panggung ini. Ya. Bayi Haki adalah anak Madura, anak muda Madura, bukan siapa-siapa. Tapi berkat dorongan dan dukungan dari beliau-beliau saya, orang-orang tua saya, maka saya bisa bersuara lantang di forum ini. Dan nanti Bapak bisa catat ya, ada kalimat yang akan saya sampaikan. Nanti Bapak mana? Buktinya ambil. Iya, Mas Irwan, iya buktinya. Ini senior-senior saya, Pak. Saya kalau diperintah beliau mundur, saya mundur, Pak. Gitu loh. Saya bicara ini fakta, Pak. Ini masih diambilkan buktinya, Pak. Saya herannya Mas Ulum, Pak Ansori, Pak apa? Iya, Pak Edi. Ada yang mengatasnamakan DPD, DPC, tapi saya selaku sekjennya tidak pernah mengeluarkan SK tersebut. Itu bagaimana, Mas Ulum? Hah? Terus kalau tidak sah, apakah itu punya hak suara untuk memilih ketua umum? Ya, saya menyampaikan seperti ini adalah bentuk edukasi, Pak, supaya saudara-saudara kita paham berorganisasi secara hierarki. SK pengangkatan KTA yang diberikan oleh DPP itu wajib ada tanda tangan ketua dan sekjen yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau saat ini di Kementerian Hukum, ya, ini saya minta Mas Irwan mana datanya supaya kita ini tidak bicara bohong. Saya dan PDT ini, Pak, ini Mas Ulum, saya selaku sekjen di Madura asli. Saya tidak pernah, Pak Ansori, saya tidak pernah, Pak Edi, tidak pernah menyerahkan mandat ke siapapun, tidak pernah memberi dukungan kepada siapapun. Saya selaku inisiator Madas akan memberi dukungan kepada Bung Taufik karena beliau juga ikut andil memberikan masukan, saran kepada saya pada saat pertama kali saya minta petunjuk untuk mendirikan yang namanya Ormas Madura Asli. Saya datang ke kantor beliau di Hotel Antariksa. Saya datang, Pak, saya minta petunjuk.
walaupun beliau pertama masih meragukan Baihaqi. Tapi beliau adalah sahabat saya, saudara saya, beliau yang tahu tentang saya. Termasuk Abah Rodian, ini juga orang tua saya Pak. Karena dulu saya banyak menimba ilmu pengetahuan kepada beliau, Abah Usnin, juga saudara-saudara, apalagi Abah Salum ini orang tua saya, orang tua angkat saya, gitu, Abah Salum. Jadi saya tidak punya kepentingan apapun Pak. Sudah jelas saya hadir di forum ini karena saya melihat dan menghitung tentang histori. Bagaimana pertama kali saya minta petunjuk bukan ke Jakarta. Saya pertama kali mendirikan organisasi Madura, minta petunjuk kepada Bung Taufik. Ini real, Mas Jen saksinya, Bamo saksinya, termasuk istri saya juga jadi saksinya. Jadi saya bukan ujuk-ujuk ke Jakarta terus minta rekom, minta petunjuk, itu tidak benar Pak. Saya juga kaget Pak ketika ada yang mengatasnamakan saya ketua DPD, ketua DPC, saya tanyakan, kamu ono tanda tanganku enggak? Gak ono, tapi wah bangga, saya ketua DPD, saya ketua DPC. Saya hanya bisa Pak menyampaikan ke teman-teman, itulah bedanya orang tahu berorganisasi dengan orang yang paham berorganisasi. Saya nggak punya kepentingan, cuman sudah saatnya saya menyampaikan kebenaran ini. Kalau hal ini tidak disampaikan, sampai kapan kita selalu dibodoh-bodohin? Sampai kapan kita harus dibohongi? Apakah setelah saya mengucapkan ini terus saya akan jadi bupati? Tidak. Saya cuman ini adalah bentuk perlawanan ya terhadap suatu kebohongan. Ya. Hari ini saya Baihaqi Akbar secara pribadi maupun secara sah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM selaku Sekretaris Jenderal Madura Asli atau yang disebut Madura Serumpun, saya menyatakan sikap memberikan dukungan penuh, memberikan mandat penuh kepada saudara saya Bung Taufik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak ya. Ini kalau bicara sejarah, beliau ini orang tua saya Pak. Ini logonya Abah, bangga tidak Abah ketika logonya Madas yang ada kerapan sapi dipakai oleh teman-teman, bangga Abah? Bangga sekali kalau celurit saya. Beliau, saya dipanggil beliau di Pegirian Pak, pinggir kali Pak, saya didudukin di pinggir kali sama beliau Pak. Beliau Pak yang minta untuk merubah logo Sakera pegang celurit untuk diganti kerapan sapi. Iya, beliau ini kan penasehat, beliau ini bos saya ini Pak. Orang tua saya ini. Ya Pak ya. Saya suka demo Pak. Bah Hasim ini yang pertama kali dapat seragam dari saya Pak ya. Dari siapa Pak? Ya dari Barokib ya, dari Barokib ya. Oh, beliau ini hormat semua saya Bapak. Jadi saya hari ini menyampaikan seperti ini supaya nanti Mas Ulum sebagai rekan sejawat lah, kan gitu Mas ya, di dunia pergerakan bisa memahami Mas, ya kan? Jadi ini saya buka, jadi yang coba dicek kalau ada nama Madas dulu yang mengatasnamakan DPD DPC itu, kalau versi saya Mas maaf kalau saya salah, tolong diberikan arahan, karena yang saya tahu mana? Ini Pak, ini Pak. Baihaqi Akbar sebagai sekretaris umum. Terus tiba-tiba sekarang nama saya hilang. Saya sampai, Pak petunjuk Pak Bakes Bangpol atau Mas Ulum ini, bisa enggak Pak saya selaku sekjen yang terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM tiba-tiba nama saya hilang dari akte Pak, tanpa ada persetujuan dari saya? Tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Ya itu nanti biar Kes Bangpol yang menganalisa. Ini Pak, jelas nama saya di sini terdaftar sebagai sekretaris umum Pak.
Jadi seharusnya semua SK, ya, semua SK atas nama Madura Serumpun ini, perkumpulan Madura asli daerah anak Serumpun, seharusnya Pak bisa dinyatakan sah secara hukum ketika ada tanda tangan saya. Ya. Jadi tolong Bung Taufik, Pak Ketua, tolonglah orang-orang tua saya ini dijadikan dewan pembina atau dewan penasehat. Ya. Ini ada Abi Munif, mana Abi Munif ini juga mentor saya Pak. Saya mendirikan AMI juga berkat Abi Munif Pak, dikenalkan sama Dr. Dimas. Ini Pak. Iya. Jadi tolong Pak Ketua, mohon naik ke atas Pak. Saya minta Pak Ketua naik. Tunggu. Ya, jadi saya minta ke Pak Ketua Bung Taufik, secara langsung saya meminta beliau ini dijadikan dewan pembina atau dewan penasehat Pak Ketua Umum. Loh, beliau ini saudara saya Pak, mulai saya berdarah-darah sama beliau ini. Jadi kalau ada cerita Bung Taufik tidak ikut andil, itu salah besar. Karena saya datang Pak ya. Ingat waktu panjenengan kenapa sampai tidak gabung Ikama dan Ikamrah? Itu Pak, beliaulah yang memberikan masukan dan saran. Akhirnya kami semua berhasil mendirikan yang namanya organisasi Madura asli daerah anak Serumpun. Notarisnya tahu nggak di mana? Notaris pembuatan akte ini di mana? Tahu nggak? Di Malang Pak. Di Malang. Sekarang tiba-tiba di Jakarta, entah berapa tiket pesawatnya dari Malang ke Jakarta itu Pak. Ya, ini kebetulan ada Bakes Bang Polo ya. Ini ada rekan sejawat saya di dunia pergerakan ini. Bisa enggak Mas, tanpa ada surat resmi pengunduran atau penunjukan dari saya, yang notabene saya terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM, tiba-tiba nama saya hilang, tanpa ada yang namanya munaslup. Tanpa ada namanya mosi tidak percaya dengan kepemimpinan saya, tiba-tiba nama saya hilang dari akte pendirian yang resmi. Ini saya membuka ini, saya pengen meluruskan, saya tidak punya kepentingan. Ya, saya tidak punya kepentingan karena saya alhamdulillah saya sudah jadi ketua umum juga sama saya, sejajar sama beliau, tapi saya di AMI. Kalau AMI itu Pak mungkin hampir sama dengan GRIP, gerakannya demo terus kan gitu ya Mas Lum ya, gitu ya. Yang tidak benar kita demo, kita ratakan ya. Bila perlu walaupun Bakes Bang Pol tidak menurunkan anggaran pembinaan kepada organisasi-organisasi di Surabaya, kita demo, sepakat ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sitondoro. Salam Sitondoro. Salam Sitondoro.